Mending gini apa gini? Pakai mic aja? Oke, pakai mic aja ya kalau gitu ya. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Oke. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar ya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Farhan Putra Wirasantana Zain ya, yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu sekalian selama perjalanan 16 hari nanti dari tanggal 23 sampai tanggal 7 Januari. Insya Allah ya. Oke. Sebelum itu, ini insya Allah kemarin sudah pada datang manasik yang di hotel sudah datang ya. Ya, saya minta maaf juga sebelumnya. Harusnya acaranya kemarin ketika di hotel setelah makan siang. Tapi karena kebetulan saya masih dalam perjalanan kemarin, jadi baru bisa menyempatkan hari ini. Minta maaf sebelumnya, jadi menyita waktunya. Oke, langsung saja. Sudah pegang ini semuanya? Sudah ya? Oke, kita akan mulai dari menjelaskan itinerary-nya dulu. Sebelum kita mulai melanjutkan menuju ke penjelasan nanti teknis keberangkatannya seperti apa. Supaya kita bikin apa ya, bikin mind mapping gimana perjalanan kita selama 16 hari nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk langsung ke jadwal perjalanan. Kita akan terbang tanggal 23 Desember pukul 23.20 ya. Kita akan pakai maskapai Etihad, maskapainya Etihad. Akan transit juga di Abu Dhabi. Jadi nanti kita terbang jam 23.20 dan akan landing di Abu Dhabi jam 5 pagi ya. Jadi insya Allah sebelum subuh kita sudah landing di sana ya. Nanti setelah itu kita akan transit selama 3 jam 45 menit. Kita akan menjalani penerbangan selanjutnya jam 8.45 ya, menuju ke Istanbul dan insya Allah akan landing di Istanbul jam 12.55 atau jam 1 kurang 5 ya, dengan maskapai Etihad juga ya. Setelah itu penerbangan selanjutnya yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 30 Desember 2025 kita akan flight dari Istanbul menuju ke Jeddah ya. Flight dari Istanbul kita akan flight di jam 21.35 tanggal 30 Desember dan akan landing di Jeddah, jam 1.30 tanggal 31. Ya, kita jadi nanti landing Jeddahnya dini hari. Nanti setelah dari Jeddah kita akan langsung perjalanan menuju ke Madinah pakai bis. Gitu. Dan nanti ketika pulangnya juga kita akan menggunakan maskapai yang sama ketika berangkat. Kita akan pakai Etihad juga ya. Flightnya jam 3.15 dini hari dan akan transit lagi di Abu Dhabi lagi. Transit selama 2 jam 5 menit saja, nggak lama ya. Nanti kita jadi 3.15 berangkat dari Jeddah. Jam 6.50 kita akan landing di Abu Dhabi. Jam 8.55 kita akan langsung flight lagi menuju ke Jakarta dan akan sampai di Jakarta jam 20 lebih 20. Seperti itu ya. Untuk hotel akomodasi, hotelnya insya Allah nanti di Mekahnya nanti kita akan di Anjum Hotel dan ada sebagian yang upgrade ke Movenpick juga ya. Untuk di Madinah kita di Al Ansor Golden Tulip. Untuk di bursa nanti kita ada namanya Anatolia Hotel. Kusadase kita ada di Scala Nuova Beach Hotel dan di Pamukkale ada Richmond Thermal Hotel. Di Kapadokia nanti ada Monar Kapadokia Hotel, Istanbulnya ada Ramadan. Nanti untuk contohnya kira-kira mau lihat hotelnya seperti apa nanti kita tunjukkan juga ada beberapa nanti di slide nanti. Tapi nanti ya setelah ini aja. Oke, kita langsung aja rencana program perjalanan. Insya Allah ini berangkat dari Bandung semua atau ada yang langsung ke Jakarta? Dari Bandung semua ya. Oke, insya Allah nanti tanggal Selasa 23 Desember kita akan kumpul di kantor Rauda ini sekitar jam 1 ya. Kita mulai kumpul. Nanti ada pengambilan kokart masing-masing, lanyardnya masing-masing, terus sama sekalian absensi juga nanti kita akan mulai jalan dari kantor menuju ke Soekarno-Hatta itu jam 13.30 ya. Estimasi keberangkatan mungkin kita sampai ke Jakarta kalau lancar mungkin sekitar jam 6 atau jam setengah 7 ya.
jam 6:30. Nanti kita akan mulai nanti ketika di bandara, kita di Terminal 3 di gate 2, barangkali nanti ada yang keluarganya dari Jakarta mau datang, itu kita di Terminal 3 di gate 2 ya. Nanti setelah itu kita akan langsung lanjut prosesi, nanti kita sholat maghrib, sholat isya di sana juga di bandara. Nanti setelah sholat maghrib, sholat isya, makan malam, nanti kita lanjut prosesi ke profiling atau check-in ya. Nanti kita di sana juga mungkin sekitar jam 8 kita mulai check-in. Normalnya biasanya sekitar 4 sampai 3 jam sebelum penerbangan. Jadi mungkin kalau penerbangan kita jadi sekitar setengah 8 atau jam 8-an kita mulai profiling untuk check-in online. Setelah profiling dan lain-lain kita langsung menuju imigrasi, menuju X-ray, setelah itu menuju gate keberangkatan, dan kita insya Allah akan terbang jam 23:20 ya. Penerbangannya sesuai yang tadi, kita akan transit juga nanti di Abu Dhabi, kita landing jam 5, terbang lagi jam 8.45, setelah itu akan sampai di Istanbul jam 12.55. Oke, kita langsung ke hari selanjutnya ya. Rabu 24 Desember hari kedua, jam 12.55 kita landing. Setelah landing seperti biasa kita langsung menuju ke imigrasi, menuju ke konveyor untuk pengambilan bagasi. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena di Turki kita belum punya tim handling yang proper, jadi ketika di Turki nanti untuk pengurusan bagasi dan lain-lain masih kita urus masing-masing ya, masih sendiri-sendiri. Jadi nanti kita ambil bareng-bareng, nanti kita bantu juga, nanti saya, nanti di Turki juga nanti ada tour guide lokalnya juga, dengan orang Turki beliau nanti, tapi beliau bisa bahasa Indonesia. Seperti itu. Nanti juga kita dibarengi setiap perjalanan juga ada fotografernya juga. Jadi nanti kita akan ada tim juga di sana. Tapi untuk tim handling kita kebetulan kita belum punya. Jadi untuk eh handle bagasi dan lain-lain kita masih urus masing-masing, tapi nanti saya dan tim di sana ikut bantu juga seperti itu ya. Oke, nanti 12.55 setelah selesai pengurusan imigrasi dan bagasi, insya Allah kita akan langsung dari Istanbul kita menuju ke bursa ya. Jadi kita nggak nginep di Istanbul, kita langsung ke bursa ya. Perjalanan dari Istanbul ke bursa mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam. Jadi nanti kita pakai bis lagi ke sana dan kita akan bermalam di bursa. Nah, kalau kita lihat di itinerary di sini, di belakangnya, itu kita ada visit Grand Mosque di Bursa atau Masjid Agung Bursa ya. Tapi nanti kita coba kondisikan, kita coba upayakan supaya eh, setelah dari bandara dari Istanbul ke Bursa supaya kita ke hotel dulu aja ya. Supaya karena kan kita udah perjalanan panjang ya, 1 hari lebih. Terus kalau misalkan langsung lanjut city tour juga kan pasti mau foto-foto ya, belum pada mandi juga ya kan, pasti. Maka dari itu kita usahakan nanti supaya nanti dari bursa kita langsung ke hotel saja. Supaya enak gitu, nanti langsung istirahat aja. Besoknya udah fresh baru kita mulai. Seperti itu. Oke lanjut, kita ke hari ketiga. Di Kamis 25 Desember. Insya Allah karena kita di Kapadokia ini 7 hari, tapi kita melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 kota. Ya. Jadi hampir setiap hari kita masuk hotel, besoknya check out. Masuk hotel, check out. Kecuali di Kapadokia. Di Kapadokianya nanti kita nginap 2 malam. Insya Allah. Ya. Oke, nanti di bursa, nanti setelah dari Istanbul hari kemarinnya, kita ke bursa, kita nginap semalam. Besoknya, kita sarapan di hotel dulu. Setelah sarapan di hotel, kita sekaligus akan langsung check out. Ya. Jadi ketika nanti kita tidur di bursa, kondisinya kita naik bis. Di bis kita juga sudah ada barang-barang kita, koper kita. Jadi kita naik bis selama perjalanan ini. Ya, nanti di bursa kita ada beberapa destinasi. Ya, yang pertama tadi mungkin kita mulai dari Grand Mosque dulu, Masjid Agung dulu. Jadi Masjid Agung Bursa ini dulu itu ketika zaman Turki Utsmani, ibu kota Turki itu pertamanya itu Bursa, ya. Sampai pernah pindah ke Istanbul, akhirnya sekarang pindah ke Ankara, ya. Jadi ibu kota Turki ketika zaman Khalifah Turki Utsmaniyah itu di kota Bursa. Pada zaman dulu, pada zaman dulu pemimpin pertama Khalifah Utsmaniyah itu dia pengen membangun banyak masjid di kota Bursa. Tapi datanglah penasehatnya yang kasih tahu bahwasanya cukup bikin satu masjid yang besar. Nah, maka jadilah Grand Mosque ini atau Masjid Agung ini. Yang mana Grand Mosque ini dia punya 12 kubah. Yang mana dikatakannya
setiap kubah itu melambangkan satu masjid. Jadi anggapannya satu masjid mewakili 12 masjid yang ada di Kota Bursa, seperti itu. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita akan menuju ke tradisional Turkish Delight Shop. Itu sebenarnya jadi oleh toko oleh-oleh ya. Jadi ada beberapa toko oleh-oleh khas di sana. Salah satunya ada Turkish Delight, itu manisan Turki itu. Dia kalau misalkan yang di bursa itu dia dibuatnya dari madu. Kalau misalkan yang di luar biasanya yang ada yang kemasan gitu dia dibuat dari gula. Itu salah satu oleh-oleh tradisional. Ada lagi yang terkenal lagi baklava. Kalau pernah dengar baklava ya. Ada baklava, terus yang terkenal kalau bursa itu juga dia banyak kebun-kebun zaitun dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau saran dari saya kalau misalkan nanti ke toko oleh-oleh, kalau saya pribadi gitu kayak contoh baklava, terus Turkish Delight, saya pribadi kurang masuk ya. Karena buat saya mah giung ya. Kalau nggak salah giung karena manis banget. Jadi saran saya kalau misalkan ke toko oleh-oleh ini yang paling saya rekomendasiin biasanya itu ada saffron. Tapi saffron mereka bukan saffron Turki. Saffron paling bagus dari mana? Ada yang tahu? Saffron paling bagus itu dari Iran. Karena Turki itu bertetangga dengan Iran, nah dia banyak masuk saffron ke Turki. Maka dari itu kalau saya saranin biasanya apa yang paling rekomendasi? Kalau saya sih saffron jujur dibandingin makanan-makanan manis itu. Tapi kalau buat oleh-oleh coba-coba ya, bangga silakan. Ya, oke. Setelah dari situ kita akan langsung ke Top Hane Hill atau dari dan Tom Osman dan Orhan Ghazi. Jadi ini ada salah satu di lembah gitu, di atasnya ada menara jam, bagus buat spot foto juga. Di sana ada tulisan bursa juga. Nah, di situ di samping itu juga, di situ ada makamnya Sultan pertama dan kedua Turki Utsmani, Osman Ghazi dan anaknya Orhan Ghazi. Jadi di situ ada makamnya, sekaligus ziarah, sekaligus mau foto-foto juga silakan. Jadi seperti itu. Posisinya letaknya tidak jauh dari Grand Mosque juga, dari Masjid Agung juga ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu destinasi yang belum tercantum ya, tapi opsional ini. Kita ada mengunjungi ke Uludag Mountain. Kita ke Gunung Uludag. Tapi ini opsional karena nanti ada biaya tambahan lagi. Itu salah satu tempat yang sekarang kalau saya dengar kabarnya itu sudah turun salju di sana ya. Sudah turun salju karena sudah masuk Desember, apalagi nanti kita akhir Desember ya. Itu cuacanya sudah dingin pasti. Jadi itu nanti ada opsional juga. Kalau nggak salah terakhir saya ke sana tahun lalu itu 35 USD per orang ya. $35 per orang ya. Tuh. Selesai dari Uludag, nanti kalau urutannya nanti menyesuaikan di sana ya. Nanti setelah selesai rangkaian City Tour Kota Bursa, kita akan langsung lanjut ke kota selanjutnya. Kita akan langsung menuju ke kota Kusadase. Kusadase, ya. Kusadase ini kota pinggir pantai, ya. Nanti hotel kita juga tepat di pinggir pantai juga. Nanti kita bisa ada akses dari hotel menuju ke pantai. Tapi kemungkinan kita sampai ke hotel sudah gelap, ya. Jadi nanti menyesuaikan aja. Kalau misalkan alhamdulillah kita masih bisa dapat matahari ya, bisa main ke pinggir pantai. Kalau enggak ya kita menikmati udara pantai aja, gitu ya. Oke, kita langsung ke hari selanjutnya, hari keempat, Kusadase. Ini hari Jumat ya. Hari Jumat nanti untuk Jumatan kita kondisional. Kalau semisal kita karena Kusadasi itu sebenarnya terkenalnya dia ada di kota Efesus. Dulu katanya tempat tinggalnya Bunda Maria dulu. Jadi di Kusadase itu agak susah mencari masjid ya. Jadi nanti kondisional aja kalau misalkan tidak memungkinkan kita sholat ya karena kita sedang safar juga. Jadi kita pakai rukhsahnya dulu, kita gosok voucher musafirnya dulu ya. Nanti kita sholatnya menyesuaikan aja. Oke, lanjut nanti kusadase. Seperti biasa karena masih di kusadase, paginya kita sarapan pagi dulu. Sarapan pagi, setelah sarapan pagi kita akan langsung check out lagi ya. Check out lagi sekaligus untuk pindah kota lagi besoknya. Nanti malamnya, sorry. Ya. Tapi sebelum kita menuju ke kota selanjutnya, ada beberapa destinasi juga. Pertama ini ada famous Turkish Leather Factory. Jadi toko kulit. Jadi ada toko kulit. Jadi di Turki juga salah satu yang ngejual produk kulit-kulitan yang terkenal.
Jadi emang dia banyak impor juga ke beberapa brand ternama. Nah, yang kulit mereka pakai juga bukan kulit, kalau di Garut kan kulit domba biasa ya. Nah, kalau di Turki dia kulitnya kulit anak domba. Jadi si jaketnya cenderung lebih enteng. Nah, karena secara kualitas bagus, bagus, betul, bagus sekali kalau saya jujur. Tapi balik lagi, karena dia banyak impor juga ke beberapa brand ternama, ya. Jadi buat saya pribadi, secara harga lumayan. Karena kalau saya biasanya ke Turki datang ke toko kulit, saya biasanya lihat fashion show, minum teh, habis itu saya langsung keluar, saya tidak masuk ke toko. Kenapa? Karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kalau beli sakit hati, kalau nggak beli pun sakit hati. Kepikiran ya, udah kepikiran bagus, tapi harganya segitu. Kalau misalkan beli bagus, tapi lihat rekening tinggal segitu. Jadi saran saya ya, kalau misalkan punya rencana silakan, tapi kalau misalkan tidak ada kita banyak mengunjungi beberapa toko, tidak ada kewajiban untuk membeli, tidak ada. Ya, sukarela aja. Kalau mau dan suka silakan. Kalau enggak ya jangan merasa terpaksa, jangan merasa ini aja. Santai aja pokoknya. San- setelah dari toko tadi kita akan mengunjungi Zirince Greek Village. Jadi itu peninggalan peninggalan Yunani kuno. Ya, dia letaknya di dataran tinggi gitu. Dia banyak spot foto bagus juga. Terus di sana juga ada beberapa coffee shop yang dia model bikin kopi yang pakai pasir itu. Nah, kita bisa lihat pembuatannya juga, sekalian ngopi juga boleh. Banyak spot foto juga di sana. Nanti kita kasih waktu free time buat yang mau foto, buat yang mau jajan, buat yang mau dan lain-lain, silakan ya. Itu nanti di sana. Nanti kita mungkin di sana, setelah dari sana kita akan makan siang dulu ya. Setelah makan siang, nanti kita akan langsung lanjut ke kota selanjutnya yaitu Pamukkale ya. Oke. Di Pamukkale kalau kemarin kita dari Bursa ke Kusadase, sampai Kusadase kita langsung masuk hotel. Tapi beda kalau di Pamukkale. Dari Kusadase ke Pamukkale, sebelum ke hotel kita masih ada satu destinasi dulu, ya. Jadi di sini ada kota kuno Hierapolis, ya. Nanti kita di sana. Nah, di sini juga ada opsionalnya juga. Ada naik golf cart, ya. Karena jaraknya kalau ditempuh jalan kaki agak lumayan dari pintu masuk menuju ke tempat-tempat titik yang kita tujunya agak lumayan. Jadi biasanya sama tour guide-nya ditawarkan untuk opsional naik golf car. Berapa harganya? Biasanya 800 lira. Ya, 800 lira. Itu golf car. Pertama nanti kita di sana di Kota Tua Hierapolis nanti kita ke Teater Romawi Kuno. Nanti di sana ada ke Teater Romawi Kuno, nanti dijelaskan sama tour guide-nya di sana. Nanti bisa foto-foto juga di sana, ya. Terus setelah dari Teater Romawi Kuno, kita langsung lanjut ke Cotton Castle. Cotton Castle itu seperti apa? Kalau tampak dari perjalanan nanti pas sudah menuju sampai Pamukkale, itu udah kelihatan. Dia bentuknya kayak gunung gitu, warnanya putih. Kalau kelihatan dari jauh kayak salju. Tapi itu bukan salju, karena musim panas pun warnanya tetap putih. Jadi itu kayak bentukan eh, zat-zat batu apa gitu. Jadi intinya kayak batu kapur gitu. Nah, jadi dia satu gunung itu warnanya putih semua. Tapi di atasnya itu dia jadi aliran air panas juga, air belerang. Jadi beberapa hotel, termasuk hotel yang kita tinggalin nanti di Pamukkale, itu rata-rata ada tempat pemandian air panasnya juga. Jadi nanti pas di Cotton Castle itu kita kasih waktu yang mau berendam kaki boleh, yang mau jalan-jalan ke si Cotton Castle-nya juga boleh, silakan. Jadi nanti di sana intinya em, kita kasih waktu free. Nah, itu nanti ada opsional golf car tadi. Jadi ketika datang kita pakai golf car ke tempat-tempat tersebut, nanti sampai kita ke gerbang lagi, kita diantar pakai golf car. Tapi itu opsional. Nanti barangkali ada, ah nggak mau, saya mau jalan, bebas, silahkan, mangga gitu. Nanti ada yang nemenin juga insya Allah. Oke, setelah dari Cotton Castle tadi, kita menuju ke bis lagi, kita langsung menuju ke hotel. Ya, insya Allah hotelnya tidak terlalu jauh dari destinasi terakhir.
sekitar 15 menitan paling. Ah, di hotel nanti kita makan malam di sana, istirahat seperti biasa karena masih di Pamukkale. Jadi besok paginya kita sarapan sekaligus check out lagi ya. Jadi agendanya selama beberapa hari tidur, makan, check out, tidur, makan, check out gitu aja. Kita cuma numpang tidur aja, meninggalkan jejak aja di sana. Oke. Oke, nanti dari Pamukkale kita check out, sarapan, check out, kita langsung perjalanan menuju ke Kapadokia. Perjalanannya panjang. Kalau misal non-stop aja sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau non-stop ya. Sedangkan kita ada beberapa stop ya. Ini juga lagi-lagi ini mohon maaf sebelumnya ya. Ada beberapa kan tadi saya sebutin udah ada beberapa tempat belanja tadi. Udah ada beberapa ya. Jadi itu karena kita kalau misalkan partai besar gini banyak orang, kita nggak bisa bawa sendiri misalkan Rauda kita pesen hotel sendiri dan lain sendiri, kita harus pakai vendor travel di lokal di sana. Itu kebijakan dari Kementerian Pariwisata di sana. Dan rata-rata travel lokal di sana, travel agent lokal di sana itu disupport sama pemerintah Turkinya. Dengan catatan mereka harus datang ke beberapa destinasi wajib. Nah, rata-rata destinasi yang mereka wajibkan itu adalah tempat belanja. Kita disuruh memperbaiki ekonomi Turki ya di sana. Maka dari itu nih, dari Pamukkale ke Kapadokia, ini kita ada kunjungan lagi ke Turkish Textile Outlet ya. Jadi Pamukkale juga terkenal dengan penghasil kapas ya di Turki. Jadi dia juga punya pabrik tekstil yang banyak, pabrik tekstil di sana dan banyak juga eh, produk luar negeri yang ambil dari pabrik-pabrik itu. Tapi secara harganya lebih affordable dibanding yang jaket sebelumnya. Kalau yang jaket emang gitulah pokok nama ya. Setelah Famous Turkish Textile Outlet kita langsung perjalanan menuju ke Kapadokia. Tapi nanti ada berhenti dulu buat makan siang pertama ya. Makan siang kita nanti di rest area. Nanti ada tempat makan. Juga nanti sebelum sampai Kapadokia kita ada kunjungan ke Sultan Haneum Karavanserai. Karavanserai itu apa? Karavanserai itu dulu yang kita lintasin selama dari Bursa terus ke Kusadase, ke Pamukkale itu dulunya itu jalur sutra, jalur sutra. Jadi dulu jalur orang dagang tuh lewat situ. Nah, Karavanserai itu bentuknya kayak benteng. Tapi kalau kita masuk, dalamnya tuh bilik-bilik-bilik. Itu jadi istilahnya mah hotel transitnya orang-orang dulu yang lewat. Itu namanya Karavanserai. Nah, itu Sultan Hane itu nama daerahnya. Sultan Hane Karavanserai itu Karavanserai di situ. Salah satu yang terbesar juga, ya. Jadi nanti di sana kita ada kunjungan juga sekaligus istirahat juga nanti di sana. Setelah dari situ, kita akan langsung lanjut tembus jalan sampai ke Kapadokia, ya. Nanti kita langsung check in hotel, nanti kita istirahat. Nah, di hari ke-6 besoknya, kalau kemarin kita sarapan terus check out, kalau di Kapadokia berhubung kita 2 malam, jadi kita tidak langsung check out karena kita masih ada agenda di Kapadokia. Nah, begitu juga optional tour ya yang di Kapadokia. Contohnya ada balon udara dan jeep safari ya. Balon udara dan jeep safari itu nanti di Kapadokia. Biasanya agendanya kan kita malam sampai besok paginya itu langsung yang naik balon, naik jeep ya. Biasanya kisaran waktu setelah subuh pas. Setelah subuh biasanya adzan kita kasih tahu sudah adzan. 10 menit setelahnya langsung kita jalan. Karena kita ngejar sunrise-nya juga. Untuk yang ya. Tapi untuk catatan, karena kita sudah masuk musim dingin dan beberapa tempat sudah ada salju, udaranya pun anginnya pun sudah lumayan kencang. Jadi kemungkinan balon terbang itu lebih kecil daripada biasanya. Karena Kapadokia ini sudah dianggap sebagai warisan UNESCO ya. Jadi secara otoritas dan lain-lainnya sangat ketat. Jadi dia punya standar balon bisa terbang dan balon nggak bisa terbang. Sangat strict pokoknya di Kapadokia. Kalau masukin musim dingin, 1 bulan
4 kali terbang itu bagus, sudah bagus. Saking striknya di Kapadokia itu. Tapi beda dengan Jeep. Kalau Jeep dia akan tetap jalan dan dia kan akan nunjukin lembah-lembah, kan Kapadokia itu bentuknya lembah-lembah gitu, banyak-banyak batu dan lain-lain. Nah, nanti kalau Jeep tetap jalan, insya Allah. Nah, setelah itu mungkin itu mulai, let's say, adzan subuh jam 6 atau jam setengah 7, prosesinya sekitar 2 jam, sampai jam 8 atau jam setengah 9. Nanti ini kan kalau di sini tertulis sarapan dulu ya, tapi menyesuaikan. Kadang-kadang kalau hotelnya belum siap, pagi-pagi biasanya sarapannya setelah optional tour. Nah, nanti yang mau sarapan silakan sarapan. Nanti mungkin sekitar jam 10 atau jam 11-an, kita akan mulai city tour sekitar Kapadokia. Nah, kalau city tour sekitar Kapadokia, nggak terlalu jauh jaraknya, masih dekat-dekat aja sekitar kota situ. Nanti paling sore selesai kita pulang ke hotel, istirahat, makan malam, nanti besoknya baru kita lanjut lagi. Nah, untuk di Kapadokia kita kemana aja city tournya? Pertama ada Turkish Handicraft, Carpet, sama Jewelry Production. Pertama dia kita ke ada biasanya ke nanti tapi kondisional ke pabrik karpet. Jadi karpet terkenal kan biasanya made in Turki ya. Kalau yang di Kapadokia ini dia banyak koperasi gitu. Turki karpetnya handmade semuanya. Tidak ada yang mesin. Ya nanti kita kalau memungkinkan kita lihat ke sana, nanti kondisional di sana juga. Sama ada jewelry production. Sebenarnya ini embel-embel aja kayak pabrik karpet, terus produksi perhiasan. Sebenarnya intinya semuanya toko ya sebenarnya. Jadi jewelry production ini toko perhiasan juga, tapi Turki punya dua eh, batu yang terkenal. Yang pertama kalau tahu turquoise ya, itu salah satu batunya, bentuknya hijau kebiru-biruan gitu atau biru kehijau-hijauan lah, yang apapun itu. Itu pertama, kedua juga ada batu zultanit atau batu sultan, yang mana batu basicnya warnanya coklat. Tapi kalau misalkan kena beberapa cahaya, dia bisa berubah warna-warna tertentu. Tapi nanti kita lihat di sana aja. Balik lagi seperti tadi, itu hal-hal yang di toko-toko ini tidak ada kewajiban untuk beli atau apapun. Silakan dilihat aja kalau misalkan nggak ada kewajiban intinya ya. Jangan merasa terintimidasi juga, aduh dibawa ke dia harus beli. Nggak ada. Aman aja, santai semuanya. Selanjutnya kita di sini ada tradisional Avanos Pottery Village. Itu juga tempat kerajinan keramik juga ya di sana, khas Kapadokia juga. Dan selanjutnya kita langsung menuju ke mengunjungi Underground City. Jadi pada zaman dahulu Kapadokia itu sempat ada perang antara Romawi sama Kristiani pada zaman dulu. Pada zaman dulu umat-umat Kristiani itu dia bikin kota dalam tanah sebagai tempat sembunyi dari kejaran musuhnya. Nah, nanti kita coba kunjungi salah satu kota bawah tanahnya. Bukan kota yang besar gitu, sebenarnya mah kayak rumah bawah tanah gitu. Jadi dia dibikin di dalam tebing gitu. Ya, oke. Selanjutnya ada foto stop juga di Goreme Valley, ada di Lembah Goreme, ada Ochisar Castle sama Pigeon Valley. Ya, nanti selesai city tour kita kembali ke hotel, habis itu istirahat, makan malam, persiapan untuk besok. Karena besoknya kita akan sarapan seperti biasa pagi-pagi, setelah itu kita langsung check out lagi. Ya, kita menuju ke Istanbul. Tapi perjalanan kalau kemarin 7 sampai 8 jam kalau nonstop, untuk Kapadokia ke Istanbul lebih panjang lagi. Kalau nonstopnya 9 jam kalau nonstop ya. Perjalanannya capek-capek betul ya, tapi maksudnya sebenarnya ada beberapa opsi dia kalau misalkan dari Istanbul ke Kapadokia tuh sebenarnya ada pesawat domestik. Tapi kalau misalkan pakai pesawat ya udah cuman Istanbul sama Kapadokia aja. Nggak dapat yang lain, yang nggak dapat Kusadase, nggak dapat Pamukkale dan lain-lain. Karena balik lagi pesawat kan nggak bisa tiba-tiba pesawat kan saya turun sini, tidak bisa dong. Otomatis harus pakai bis kalau mau kapapai semuanya. Maka dari itu 9 jam kalau nonstop, tapi karena kita ada beberapa pemberhentian ya. Salah satunya di sini ada kita akan visit and photo stop di Salt Lake, Danau Garam ya, Danau Garam.
Tapi karena kita udah masuk musim dingin, biasanya udah pada beku juga. Jadi tidak berair, jadi ya cenderung agak membeku si danau garamnya teh. Begitu juga kalau musim panas. Kalau musim panas juga kering. Jadi nggak tahu, saya juga selama saya ke Turki ke sana, saya belum pernah lihat danau garam ini ada airnya. Ya, nggak tahu. Jadi yang dianggap danau yang mana, saya kurang tahu juga. Ya, jadi kita nanti mau mengunjungi ke sana juga. Ada beberapa spot foto juga. Sama nanti kita sekalian makan siang di sana. Nah, makan siang di sana. Setelah itu kita dari Danau Garam kita nggak langsung lanjut ke Istanbul. Kalau misalkan di sini kita ada ke Ankara dulu. Tapi ini tertulis di sini tentatif karena dari terakhir saya kemarin bulan November itu si Museum makamnya Mustafa Kemal Atatürk ini sedang direnovasi ya. Jadi kita ke sana pun kita nggak bisa masuk dan dibuka pun ketika itu hanya untuk warga lokal Turki karena ketika itu pas lagi hari kemerdekaan Turki. Kalau hari biasa bahkan kalau seperti tapi nanti kondisional kalau misal kita bisa berkunjung, kita berkunjung. Kalau misalkan tidak, kita langsung lanjut saja Istanbul ya, supaya mangkas waktu juga. Oke, setelah itu nanti setelah dari Ataturk, kalau misalkan kita turun, kita langsung lanjut Istanbul. Kemungkinan kita sampai hotel malam ya. Kalau misalkan sesuai tentatifnya, nanti kita mungkin sampai hotel sekitar jam 9-an, agak malam. Nanti kita langsung ke hotel Istanbul, istirahat. Setelah istirahat, nanti besoknya seperti biasa, sarapan dan langsung check out lagi. Tapi bedanya, besok malamnya kita nggak nginep di hotel, kita tidur di pesawat, ya. Kita langsung penerbangan. Jadi kita check out pagi, penerbangan malam. Jadi dari pagi kita masih ada city tour dulu sekitar kota Istanbul. Yang pertama kalau di sini kita naik Bosporus Cruise. Kita naik kapal mengarungi Selat Bosporus, yang mana kita nanti ketika kita di Selat Bosporus kita diapit dua benua. Sebelah kiri kita nanti Eropa, sebelah kanannya Asia, ya. Nanti juga kita kayak pertama kali sampai di Istanbul, nanti kita landing di Eropa, tidurnya di Asia. Kita nyebrang-nyebrang aja bolak-balik. Begitu aja. Oke. Itu pertama kita ke Bosporus Cruise. Setelah itu kita ke Kota Tua Istanbul. Di Kota Tua Istanbul ada apa aja? Yang pertama di sini ada foto stop di Topkapi Ottoman Palace, ya, di Istana Topkapi. Tapi kita akhir-akhir ini dari bulan bahkan kalau Topkapi itu dari bulan Juli kemarin tutup, ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke museumnya juga. Jadi kita paling foto di first yard-nya aja. Setelah itu, setelah dari situ kita ke Sultan Ahmed, Masjid Sultan Ahmed, atau kalau lebih terkenal di orang luar mungkin Blue Mosque, Masjid Biru. Kenapa dibilang Masjid Biru? Karena ornamen sekitar masjidnya itu warna biru. Tapi kalau nanya orang Turki, Masjid Biru mana mereka nggak akan tahu. Mereka tahunya Sultan Ahmed. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, kita dari pagi mulai city tour, naik kapal dan lain-lain. Setelah itu kita akan sholat zuhur di Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Ya, kita akan sholat zuhur di sana. Kenapa kita ngejar sholat zuhur di sana? Jadi fungsionalnya masjid ini sekarang jadi dua. Pertama sebagai masjid, kedua sebagai museum. Ya, kalau di luar waktu sholat, untuk masuk ke museumnya itu berbayar. Tapi karena privilege kita sebagai Muslim, ya, privilege kita sebagai Muslim, di waktu sholat kita bisa masuk gratis tanpa bayar. Ya, nanti kita masuk waktu sholat zuhur kemungkinan kita masuknya. Setelah dari Sultan Ahmed, kita foto stop sebentar ke Roman Hippodrome, ke Hippodrome. Hippodrome itu bisa dibilang kayak dulunya itu tempat pacuan kuda, tapi yang model pacuan kudanya yang gladiator gitu. Yang sini kuda, terus yang penunggangnya bawa tombak. Nah, itu kayak gitu. Tapi bentuknya sudah tidak berbentuk pacuan kuda, ya, karena sudah jadi monumental saja. Seperti itu. Nanti di sini tapi ada visit Grand Bazaar. Tapi ini kondisional juga karena perjalanan ke Grand Bazaar harus ditempuh jalan kaki dan lumayan jauh. Tapi nanti kondisional, entah kita bikin di awal supaya masih pada seger, atau nanti gimana nanti kita menyesuaikan di lapangan nanti aja ya. Oke, next. Setelah selesai semua rangkaian acara di Istanbul, kita akan langsung jalan ke Bandara Istanbul. Ya,
target kita selesai city tour sekitar kota Istanbul jam 4. Nanti kita jam 4 kita sudah mulai jalan ke bandara karena kita ngusahain 4 jam sebelum penerbangan kita sudah sampai di bandara ya karena proses check-in dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Next, kita penerbangan jam setengah 10 malam. Oke, ya. Oke, sebelum saya lanjut nanti di Saudinya seperti apa, saya buka sesi pertanyaan dulu untuk yang lain di Turkinya. Ada yang mau tanya untuk di Turki? Oke, untuk berapanya? Untuk hot air balonnya dia 320 dolar, sekitar berapa? 5-an lebih, ya, per orang. Untuk yang Jeep Safari-nya 150 dolar. Ya, nanti saya sampaikan lagi ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan juga. Itu pertama. Ada lagi? Oh iya, itu di Istanbul itu kita lewatan. Ya, bisa. Selama perjalanan di kota tua itu dulunya itu Konstantinopel, itu kota tua. Nanti kita jalan-jalan sekitar di dalamnya. Tapi ada beberapa bangunan yang sudah hancur, jadi nanti kelihatan bentuknya. Nanti yang benteng Konstantinopel seperti apa. Itu. Nah, itu dia. Karena nanti itu sejauh ini saya belum dapat kabar lagi karena terakhir November kemarin masih tutup, belum buka lagi. Saya nggak tahu kapan bukanya ya, karena belum ada dari sana juga seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Oke, tadi Istanbul kita penerbangan flight jam 21.35. Insya Allah akan landing di Jeddah pukul 1.30 ya. 1.30 kita landing di Jeddah 1.30. Nanti setelah landing seperti biasa turun kita bareng-bareng jalan urus imigrasi. Terus kita ke konveyor bagasi. Nah, bedanya di Turki dan di Saudi, untuk di Saudi, karena kita sudah punya tim handling yang proper, untuk pengurusan koper segala macam, kalau sudah sampai Saudi, insya Allah sudah kita handle semuanya. Entah di bandara ataupun di hotel. Bahkan sampai Jakartanya pun nanti seperti itu. Ya, jadi nanti ketika sampainya di Saudi, setelah imigrasi, nanti kita menuju konveyor bagasi, Bapak Ibu, kita nunggu yang lain sampai selesai semua dulu bareng-bareng ya di konveyor bagasi tanpa mengambil bagasinya masing-masing ya karena sudah ada tim yang urus ya. Jadi nanti setelah keluar, setelah kumpul semuanya, Bapak Ibu akan saya persilakan keluar duluan ya. Keluar duluan, nanti sudah ada tim di luar yang menyambut ya. Udah ada mutawif sama tim handling yang menyambut. Nanti saya dan tim yang di dalam akan urus koper dulu. Jadi keluarnya nggak bareng sama saya. Nanti saya persilahkan keluar duluan. Seperti itu. Oke, next. 1.30 landing mungkin perkiraan jam 3 atau jam setengah 4 selesai urus bagasi dan lain-lain. Nanti kita akan langsung perjalanan menuju ke Madinah. Ya, perjalanan menuju ke Madinah. Nanti perkiraan perjalanan 5 jaman dari Jeddah ke Madinah. Ya, pakai bis kita jalan. Nanti sampai ke Madinah mungkin sekitar waktu duha lah. Kita langsung check-in hotel. Sama halnya juga ketika sampai hotel di Madinah nanti, sama halnya tidak perlu mengurus koper. Nanti turun dari bis, langsung menuju ke lobi hotel. Kita bagikan kunci kamar. Setelah itu silakan ke kamarnya masing-masing, langsung istirahat. Kopernya nanti akan langsung diantarkan ke depan kamarnya masing-masing. Seperti itu. Nanti untuk hari pertama mungkin kita mulai zuhur ya. Zuhur nanti kita yang sholat zuhur kita kumpul di lobi bareng. Nanti kita jalan ke masjid bareng supaya kita nunjukin patokan terdekat dari gerbang berapa untuk ke hotel kita. Seperti itu. Oke. Nih, di hari yang sama di jam 4 sore itu ada ziarah sekitar Masjid Nabawi, ya, ada Sakifah Bani Sa'idah, terus ada juga Masjid Qawamah, ada makam Baqi dan lain sebagainya. Tapi ini saya buat bukan opsional, kondisional, fleksibel. Kenapa? Karena di hari selanjutnya
Kita baca hari selanjutnya dulu ya. Nanti nyambung lagi ke hari sebelumnya. Seperti biasa, hari selanjutnya hari ke-10 di Madinah. Kita ibadah mandiri ya, qiyamul lail, sholat lima waktu, itikaf dan lain-lain masing-masing. Nah, di pagi harinya kita akan ada city tour sekitar kota Madinah. Kalau tadi sekitar Masjid Nabawi, sekarang sekitar kota Madinah. Kalau yang hari sebelumnya kita jalan kaki, yang sekarang kita pakai bis kalau sekitar kota Madinah. Nanti ada beberapa destinasi. Salah satunya ada destinasi yang kita turun nanti ada Masjid Kuba, ada Jabal Uhud, juga ada kebun kurma. Kebun kurma nih sebenarnya label aja ya. Asli nama toko kurma, bukan kebun. Karena mau lihat kebun kurma sekarang juga udah musim dingin mah udah nggak ada panen, kan panennya musim panas. Jadi itu destinasi yang kita turun nanti ketika di Madinah. Nanti kalau selama perjalanannya nanti ada Masjid Kiblatain, ada Masjid Sabah atau Masjid Kondak. Itu nanti kita hanya lewat saja karena tidak memungkinkan juga untuk turun ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini salah ketik kayaknya Kamis tapi ada persiapan sholat Jumat ya. Jadi tidak sah ini, dihapus saja karena masih hari Kamis ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan yang jam 3 sama jam 20.00. Itu tertulis persiapan ke Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Jam 3-nya untuk laki-laki, jam 8 malamnya untuk perempuan. Tapi balik lagi, itu ada tanda kurung tentatif dan mengikuti kebijakan otoritas setempat. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena kita sampai hari ini pun kita belum tahu, kita belum dapat jadwal pastinya jamnya berapa dan tanggal berapa, ya. Jadi ada kemungkinan kayak contoh, kenapa saya bilang yang kemarin itu ziarah sekitar Nabawi kita bikin fleksibel, karena ada beberapa kejadian juga kita nyampe yang harusnya kita ziarah sekitar Masjid Nabawi, ternyata jadwal raudhah bapak-bapak keluar. Otomatis yang akan kita utamakan itu masuk raudhah, ya. Kita utamakan masuk raudhah intinya apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan jadwal raudhah keluar di hari pertama, otomatis yang ziarah sekitar Masjid Nabawi kita alihkan ke hari keduanya. Kalau misalkan ziarah ke raudhahnya hari kedua, berarti seperti sesuai itinerary aja. Hari pertamanya kita ziarah sekitar Masjid Nabawi seperti itu. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, kita utamakan jadwalnya raudhah dulu ya. Karena pertama raudhah itu eh, masuknya susah ya dan kita dikasih jatah hanya satu kali dan waktunya tertera. Telat sedikit sudah hangus jatah masuknya. Maka dari itu saya disclaimer dulu dari sekarang. Untuk masuk raudhah nanti saya dan Mutawif mungkin nantinya akan sedikit lebih tegas. Kenapa? Saya lebih baik ngorbanin satu orang tidak masuk daripada semuanya nggak masuk. Jadi ketepatan waktu terutama masuk raudhah ini saya agak strict lah. Soalnya daripada nunggu-nungguan ujung-ujungnya nggak ada yang masuk, mending satu orang aja yang telat nggak masuk kan gitu. Istilah nama mending saya disinisin satu orang daripada saya disinisin satu rombongan gitu aja asalnya. Ya, soalnya tapi kita usahakan insya Allah kita bikin tepat waktu, kita bikin waktunya seenak mungkin supaya waktunya cukup dan nggak buru-buru juga nanti ya. Itu. Oke, langsung lanjut ke hari ke-11 berarti ya, hari Jumat. Nah, ini baru Jumatan di sini ya. Hari subuh Qiyamul Lail masih di Masjid Nabawi, subuhnya tahajudnya masih di sana. Silakan nanti menyesuaikan. Nah, tapi bedanya nanti kita persiapan sholat Jumat. Dan siangnya setelah makan siang kita akan langsung perjalanan menuju ke Mekah. Seperti itu. Jadi sholat Jumat kita masih di Nabawi kemungkinan. Sholat Jumat di Nabawi. Terus habis itu kita makan siang. Setelah makan siang kita langsung menuju perjalanan ke Mekah. Pakai kereta semuanya kan ya. Nggak ada yang pakai bis. Pakai kereta semuanya. Jadi nanti kemungkinan estimasinya jam setengah dua atau jam 2 kita perjalanan dari sudah jalan dari hotel ya dan dari hotel sekalian check out. Nanti kita dari hotel kita menuju ke Bir Ali dulu. Menuju ke Bir Ali dulu untuk ambil niat. Nah, di Bir Ali nanti kita akan kondisional juga. Kalau waktunya memungkinkan untuk turun dan sholat di sana, nanti kita turun, sholat di sana. Kalaupun tidak memungkinkan,
nanti kita berhenti aja sebentar di Bir Ali, tetap dalam bis, kita ambil niat saja. Setelah itu kita langsung jalan menuju ke stasiun. Karena kita ngejar tiket kereta. Kenapa saya bikin opsional? Karena kita belum tahu, saya sampai sekarang belum tahu tiket kereta kita jam berapa. Jadi kita menyesuaikan nanti di sana aja. Karena saya belum dikasih juga data-datanya. Nah, nanti setelah dari Bir Ali, kita lanjut ke stasiun, ya. Kita turun dari bis untuk naik kereta. Bisnya nanti bis yang kita naikin tadi dari hotel ke Bir Ali ke stasiun tadi, dia akan langsung lanjut perjalanan ke Mekah, bawa koper kita tanpa penumpang. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, naik kereta nggak perlu bawa koper. Jadi dibawa barang-barang yang sekiranya urgent aja, barang-barang penting ya. Kayak contoh misalkan ada yang harus rutin minum obat, obatnya dibawa, terus HP, casan, dan lain-lain, itu silakan dibawa. Untuk kayak koper yang sekiranya agak bikin ribet perjalanan, itu ditaruh di bis aja. Ya, terutama bapak-bapak nih, kan udah pakai baju ihram ya ketika itu. Jadi alangkah baiknya dibawa barang seminimal mungkin, yang penting-penting aja. Ya. Nanti insya Allah kita sampai hotel sekitar sebelum Isya atau pas Isya mungkin ya. Jadi nanti kita setelah dari naik kereta dari Madinah ke Mekah sampai stasiun Mekah, sampai stasiun Mekah nanti kita langsung menuju ke hotel dulu. Menuju ke hotel dulu, sholat maghrib sana, sholat Isya di sana dulu. Setelah itu, setelah itu makan malam dulu. Nanti mungkin kita kasih waktu istirahat dulu eh, di kamar sebentar. Mungkin nanti sekitar jam 9 atau jam setengah 9. Nanti kita lihat kita sampai hotel jam berapa. Sekitar jam 9 atau setengah 9 kita kumpul lagi di lobi. Baru kita mulai prosesi umrohnya. Seperti itu. Kenapa kita, mungkin ada yang nanya, Kang, kenapa kita nggak langsung sampai hotel umroh aja? Pertama, kalau misalkan maghrib, sebenarnya kita bisa aja, misalkan let's say kita pada maghrib sampai hotel langsung mulai. Tapi, eh, maghrib ke isya kan pendek, ya. Terus kita kan umroh mulai tawaf dulu ya. Sedangkan waktu area tawaf itu ketika waktu sholat dipakai sholat. Nanti ketika kalau misalkan kita maksain kita habis maghrib umroh, terus ternyata putaran kesekian kepotong azan sholat, itu bakal kepencang dan buat ngumpulin lagi susah. Itu pertama, karena sholat tempat sholat laki-laki dan perempuan beda. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan kita let's say kita mulai umroh setelah maghrib dan misalnya keburu-keburu aja gitu tawafnya aman, estimasi umroh apalagi hari Jumat ya, hari Jumat tuh di sana tuh weekendnya lagi libur. Nah, kalau misalkan estimasinya berarti kita bisa bilang 3 sampai 4 jam umrohnya. Kita mulai habis maghrib berarti sekitar jam 7-an, selesai jam 11 anggap. Nah, kita nggak akan kebagian makan malam. Maka dari itu, amannya aja kalau dari kita biasanya, kita dari stasiun Mekah, ke hotel dulu, makan malam dulu, sholat dulu di sana, istirahat, baru setelah Isya baru kita mulai karena waktunya lebih leluasa. Seperti itu. Ya. Oke, kita langsung lanjut. Di hari selanjutnya, hari Sabtu, 3 Januari, karena malamnya kita baru umroh ya, kita mungkin let's say kita mulai jam 9, selesai mungkin sekitar jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi untuk hari besoknya di hari Sabtu itu agendanya free time. Silakan masing-masing aja hotel masjid aja ya. Karena sekalian recovery juga karena malamnya umroh. Kalau besoknya kita ajak kemana langsung kan lumayan ya tenaganya. Karena kita sarankan istirahat juga karena di hari ke-13 di Ahad 4 Januari masih seperti biasa kita ibadah 5 waktu, perbanyak ibadah di Masjidil Haram dan lain-lain. Setelah itu di pagi harinya kita akan melaksanakan city tour sekitar kota Mekah. City tour sekitar kota Mekah, nanti di sana city tour. Kalau city tour sekitar kota Mekah, insya Allah hampir sama kayak di Madinah, nggak banyak destinasinya. Pertama nanti kita paling ke Jabal Sur, nanti Jabal Sur sebentar.
habis itu kita ke Arafah, nanti kita turun di Jabal Rahmah juga, ya, turun di Jabal Rahmah. Setelah itu kita menyusuri manasikil Hajj ya, kita ke Arafah, Musdalifah, Mina, tapi lewat saja, karena nggak mungkin kan turun juga. Arafah, Musdalifah, Mina, nanti kita lihat Jamarot dan lain-lain. Nanti setelah itu di akhir city tour Mekah, kita akan mengunjungi, kalau di sini ada Ji'ronah, nanti kemungkinan kita di Tanim ya, di Masjid Sayyidah Aisyah, untuk mengambil mikot umroh kedua, bagi yang mau dan mampu. Ya, umroh yang kedua ini sunnah ya, bagi yang mau aja dan yang mampu. Yang tahu kemampuan diri sendiri kan Bapak Ibu sekalian ya. Saya mah nggak tahu, saya juga nggak akan maksakan wajib umroh kedua. Yang nggak umroh kedua apa? Nggak. Silakan aja masing-masing. Umroh kedua pun sifatnya umroh untuk diri sendiri lagi juga boleh. Semisal merasa, aduh umroh pertama saya ada kurang-kurangnya, kayaknya mau menyempurnakan umroh yang pertama silakan. Pun kalau misalkan mau membadalkan ya orang tuanya atau keluarganya yang sudah almarhum atau almarhumah, itu juga boleh di umroh kedua. Kalau umroh pertama itu masih untuk masing-masing dulu, seperti itu. Ya. Oke, nanti karena kenapa saya sampaikan untuk yang mau dan mampu juga, karena umroh kedua ini akan dilaksanakan siang hari, ya. Nanti setelah duhur, nanti kita umroh kedua. Kenapa kita laksanakan siang hari? Pertama, kalau misalkan kita ambil mikot siang, terus kita nunggu malam cuman di hotel aja, pertama agak berat buat nahan larangan-larangan ihramnya. Itu pertama. Kedua juga, karena di besok harinya, di hari Senin, tanggal 5, hari ke-14, kita ada agenda city tour sekitar kota Taif. Ya, agenda city tour sekitar kota Taif. Jadi, perkiraan dari Mekah ke Taif itu pakai bis itu 1,5 sampai 2 jam. Ya, nanti kita ada city tour di sana juga. Ada beberapa destinasi juga. Salah satunya pertama itu ada Masjid Abdullah ibnu Abbas. Beliau sahabat Rasulullah SAW, juga sepupunya Rasulullah SAW. Sahabat sekaligus sepupunya beliau. Juga nanti kita ada melewati Masjid Adas sama Masjid Al-Qo ya. Jadi Taif ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau itu pertamanya hijrah ke Taif dulu. Tapi karena mendapat sambutan yang kurang baik di kota Taif, akhirnya beliau pulang ke Mekah. Nah, akhirnya beliau memutuskan hijrah ke Madinah. Seperti itu. Ya. Setelah itu nanti di Taif juga kita akan mengunjungi pabrik parfum bunga mawar, ya. Dan ya ada juga opsional juga nanti di sana kita naik cable car, ya. Cable car telefrik di Kota Taif sana. Nah, ini opsional. Jadi yang kita lewati nanti ketika naik cable car itu ada salah satu kalau lihat ke bawah ada jalan setapak yang mana katanya itu dulu jalur di mana Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Taif itu lewat mendaki Gunung Al-Hada itu. Makanya nanti kalau misalkan pengen lihat silakan ya, itu opsional tapi nanti aja. Oke, selanjutnya nanti mungkin itu city terus sekitar kota Taif itu dari pagi, mungkin paling cepat kita sampai ke hotel maghrib ya atau sebelum maghrib nanti paling cepat. Nanti kita usahakan secepat mungkin supaya bisa memaksimalkan di Masjidil Haram lagi. Ya, oke. Setelah itu, setelah pulang dari Taif, istirahat masing-masing. Nah, besoknya di hari ke-15 ya, di pagi hari ini kalau di sini sebelum sholat subuh ya, nanti kita kondisional aja. Entah sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, kita melaksanakan agenda tawaf wada. Tawaf wada di Masjidil Haram nanti. Nah, dan setelah tawaf wada kita pulang ke hotel, persiapan untuk check out ya, sarapan sekaligus persiapan untuk check out. Nanti check out kita kapan? Misalnya check out kita nanti setelah duhur ya, kita makan siang dulu di hotel. Setelah makan siang baru check out. Nah, kita mungkin let's say kita keluar dari hotel jam setengah 2 atau jam 2. Kang, kenapa cepet banget? Kan penerbangan kita jam 3. Nah, karena check out hotel kan emang jam 12 ya, jam 12 jam 2-an ya rata-rata ya untuk check out hotel. Nah, maka dari itu walaupun kita check out siang, tapi kita nggak langsung ke Jeddah.
Karena kalau misalnya langsung ke bandara, nunggunya lama. Maka dari itu kita ada beberapa destinasi lagi. Pertama kita mengunjungi Museum Wahyu ya. Museum Wahyu ini dia terletak di kaki Jabal Nur. Jabal Nur itu di atasnya ada gua Gua Hiro. Ya betul. Nanti kita ke Museum Wahyu. Nanti di Museum Wahyu juga di sana ada replika Gua Hiro juga di sana nanti. Kalau barangkali kalau misalkan naik sebenarnya bisa naik ke Jabal ke Gua Hiro bisa. Tapi dari bawah ke atas itu mungkin makan waktu 1,5 sampai 2 jam. Ya, 1,5 sampai 2 jam. Terus jalannya juga ya naik gunung namanya juga ya, pasti jalannya nanjak. Tapi walaupun udah ada jalan setapaknya, tapi yang jalan setapak yang sekarang itu dibikin muter, jadi agak lebih jauh seperti itu. Oke. Nanti kita ke Museum Wahyu, kita istilahnya ke museum-museum ini buat killing time lah ya, buat menuju ke malamnya supaya tidak lama nunggu, cuman diem aja. Jadi kita bawa ke museum dulu. Setelah dari Museum Wahyu, nanti baru kita langsung lanjut ke kota Jeddah. Nanti kita makan malam di sana, makan malam di sana. Setelah makan malam selesai, baru kita jalan menuju ke bandara. Seperti itu, ya. Jalan ke bandara, nanti kita penerbangan kita jam 3.15, terus sampai di Abu Dhabi kita transit itu jam 7 kurang 5 dan akan terbang lagi jam 8.50 dari Abu Dhabi dan insya Allah akan sampai di Indonesia jam 8.20. Seperti itu. Oke, itu kira-kira seperti itu perjalanan kita selama 16 hari nanti ya. Itu juga di belakangnya boleh dicek juga udah ada room listnya ya. Itu boleh dicek juga nanti semisal ada yang Kang saya kemarin request ini. Itu silakan boleh disampaikan ke CS ya, ke nomor HP customer service nanti supaya bisa diatur ulang lagi. Kita share dari sekarang supaya nanti kalau ada revisi kita bisa benerin dari sekarang. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi yang ini, materi yang di slide, ada pertanyaan untuk itinerary-nya? Banyak. Bisa tuh? Gimana? Oh iya, boleh. Oh, oke. Oke, gini. Kemarin RCS itu juga di luar rencana. Kalau di itinerary tidak tertulis juga. Nah, nanti kenapa yang kita iniinnya Uludag dulu? Karena kalau di Uludag pertama di bursa kita kalau yang ikutin itinerary itu sekitar jam 11 jam 12 sudah selesai. Kita masih punya waktu. Nah, kalau yang di Kapadokia ini RCS itu pertama dari Kapadokia ke RCS itu sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanannya dan RCS itu tutup jam 4 sore. Sudah tutup. Ah, nanti makanya kondisional. Kalau misal kita kondisikan, kalau misalkan kita bisa ke sana, nanti kita obrolkan di sana aja. Karena menyesuaikan di lapangan aja. Kemarin pun yang grup kemarin, karena kalau grup kemarin, yang November itu, udah belum turun salju. Tapi RCS sudah, gitu. Jadi makanya akhirnya ditawarin ke RCS. Karena, ya maksudnya, eh, daripada nggak dapet salju sama sekali, nah akhirnya dibawalah ke RCS. Nanti kita bisa kondisional kan, nanti menyesuaikan di lapangan aja ya. Nanti semoga kalau bisa alhamdulillah kalau enggak ya kita usahakan gitu aja intinya. Kenapa kita tidak tuliskan nanti kalau kita tuliskan kesannya menjanjikan nanti kalau misalkan enggak malah makanya nanti siapa tahu jadi surprise di sana bisa alhamdulillah kan gitu. Ya, nanti kita usahakan. Di di Uludan juga ada salju, Bu. Insya Allah. Ya, makanya nanti kita usahakan ya. Insya Allah lah. Oke, kita langsung saja ke detail penerbangan tadi langsung ke menuju ke ini. Oke, boleh silakan. Ya, ya betul. Oh, ke pasar buahnya. Ya, nanti nanti kita bisa request ke supirnya mampir di pasar buah.
Di pasar buah teh biasanya apa yang nggak ada di Indonesia apa ya? Delima ada kan di Indonesia ya? Delima ada. Paling yang nggak ada buah kaktus. Udah pernah nyobain belum? Kaktus. Kaktusnya berbuah. Nanti kalau mau yang nggak ada ya itu paling nanti nanti kita kondisikan pokoknya. Ya. Oke, ada lagi sebelum dilanjut? Emang ada santai-santai aja ditanyakan semua. Nggak apa-apa, jangan 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 malu, Ibu. Jangan malu, Bu. Santai aja biar semuanya clear gitu loh. Saya tidak keberatan kok. Oke, nah itu makanya saya bagikan sekarang supaya nanti bisa langsung ini. Nanti 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 setelah setelah ini kabarin saya ya, saya tandain nanti saya ngomong ke tim biar bisa diotak-atik lagi. Itu Ibu berapa orang berangkat? Duaan. Oh, tapi oh ya oke oke. Nanti gampang. Nanti kabarin saya lagi. Next ya. Ada lagi? Nggak apa-apa. Biar clear semuanya. Jangan malu-malu. Jangan sungkan, Ibu. Nanya mah nanya aja. Orang lain, yang lain juga merasa terwakili kan? Merasa terwakili. Nggak apa-apa, santai aja. Saya terbuka. Nggak apa. Oke, langsung ya. Kita langsung ke detail penerbangan. Tadi juga sudah disampaikan. Penerbangan keberangkatan itu Jakarta Istanbulnya kita 23.20. Sampai di Istanbulnya 12.55. Untuk Turki Saudinya 21.35. Dan akan sampai dini hari setengah 2. Pulangnya kita dini hari jam 3.15 dan akan sampai di Jakarta jam 8.20. Boleh difoto kalau yang mau. Untuk ketentuan bagasi, pertama keberangkatan ketika berangkat yang ini berarti ya, itu satu orang 20 kilo koper bagasi, koper besar dan 7 kilo koper kabin. Begitu juga Istanbul Jedahnya, satu orang 20 kilo koper besar dan 7 kilo koper kecil. Ini untuk yang pulangnya kayaknya nggak tahu salah input atau gimana. Nanti saya update lagi ya. Biasanya untuk pulangnya bagasinya 25 kilo untuk koper besar dan 7 kilo koper kecil. Nah, saya jelaskan dari sekarang saja. Kenapa yang dari Jakarta ke Istanbul hanya 20 kilo? Sebenarnya Etihad biasanya sama yang pulang sama yang berangkat. Kenapa kita bikin 20 kilo? Sebenarnya 25 kilo. Tapi karena penerbangan Istanbul Jeddah itu penerbangan pendek, bagasinya hanya 20 kilo. Kalau kita bilang bagasi dari Indonesia ke Istanbul 25 kilo, nanti dari Istanbul ke Jeddah 20 kilo. Otomatis 5 kilonya dibuang atau makanya kita sampaikan 20 kilo aja. Pun ketika berangkat 20 kilo, saya sarankan jangan dipasin 20 kilo kopernya. Emang yakin nggak akan bawa oleh-oleh dari Turki? Itu pertama. Jadi kalau misalkan bisa 15 kilo, 15 kilo syukur. Kalau misalkan ya pokoknya jangan dipasin 20 kilo lah kalau bisa gitu ya. Karena nyiapin space juga. Nah, terus ketika keberangkatan itu biasanya di Soekarno-Hatta dari pihak Etihadnya minta koper kabin juga buat dimasukkan ke bagasi. Nah, saran saya kalau misalkan nanti saya nanti dikasih tahu sama koper kabinnya dimasukin ke bagasi ya. Saran saya kalau misalkan tidak ada hal yang urgent, dimasukin aja. Kenapa? Karena nanti kita kan transit, biar transitnya nanti nggak usah geret-geret koper, gitu saran saya. Jadi barang-barang yang urgent, yang penting masukin tas ransel atau tas selempang aja, gitu. Itu saran aja ya. Nanti menyesuaikan di sana. Kalau misalkan dari pihak maskapainya minta untuk koper kabinnya dimasukin. Gitu. Oke. Lanjut. Oke. Untuk suhu perkiraan cuacanya, Istanbul kayaknya sudah lebih rendah ya. Ini kayaknya yang kemarin. Karena kemarin terakhir saya kemarin akhir bulan kemarin itu sudah 8 derajat rendahnya. Kemungkinan lebih rendah lagi. Bahkan di tahun lalu di Kapadokia yang saya tahun lalu berangkat itu di Kapadokianya bisa sampai -12. Jadi saran saya kalau misalkan jaket wajib bawa dan kalau bisa lebih dari satu lebih dari satu. Kadang-kadang kalau saya pribadi saya bawa tiga karena kadang-kadang jaket didobel
Sarung tangan juga nanti semisal kita ada rencana main salju di sana, sarung tangan dibawa juga. Karena kalau misalkan megang salju pakai tangan kosong, baal, lumayan ya. Untuk di Madinah pun sama ya. Kalau Madinah insya Allah sesuai. Karena kemarin terakhir saya awal bulan kemarin juga itu landing pagi itu suhunya 16 derajat. Jadi contoh kayak jaket, sweater gitu, untuk subuh mah kalau yang nggak kuat dingin kepake subuh-subuh tuh ke masjid pada pakai sweater, pada pakai jaket, karena emang dingin, lumayan. Mungkin karena sudah masuk Desember ya, bisa sampai bahkan di Madinah bisa sampai 12 derajat pagi harinya. Kalau siang, walaupun si mataharinya terik, tapi secara anginnya enak. Siangnya, istilahnya sekarang kalau di Saudi lagi rame karena orang-orang ngincer musim dingin. Itu kalau di Saudi teh. Makanya nanti kita teh lagi high seasonnya lah. Gitu teh. Bahkan kita tahun baruan di Madinah. Subhanallah ya. Tahun baruannya di Madinah. Batur ke puncak, kita mah ke Madinah. Oke. Untuk perbedaan waktu, Turki dan Saudi punya perbedaan waktu sama Indonesia sama, yaitu 4 jam. Ya. Let's say sekarang teh jam 14, jam 2. Berarti sekarang di Turki dan di Saudi masih jam 10. Ya. Ya, mundur. Kita lebih cepat gitu. Ya. Jadi nanti menyesuaikan aja nanti beberapa HP kadang-kadang kalau yang saya pakai iPhone biasanya dia kalau sudah sambung internet di kota di negara tersebut langsung menyesuaikan jamnya. Oke, next. Nah, ini contoh hotelnya, hotel di Madinah ya. Ansor Golden Tulip, Al Ansor Golden Tulip. Nah, ini eh, sedikit aja yang kita kasih contoh. Kalau misal pengen lihat lebih banyak lagi hotelnya seperti apa, ulasannya bagaimana, boleh dilihat di Google Maps, di search aja Al-Ansor Golden Tulip Madinah, nanti bisa dilihat lebih banyak lagi. Seperti itu. Nextnya, nah ini yang perlu kita sampaikan juga. Ini sedikit peta sekitar Masjid Nabawi, ya, sekitar Masjid Nabawi. Nah, hotel kita di mana? Ada yang bisa lihat? Nih, yang kotak merah. Nah, ini hotel kita. Kamu sih tinggal lurus. Nah, tadi saya bilang tadi patokannya pintu 328. Seperti itu. Jadi nanti biasanya yang pasangan, yang keluarga biasanya habis sholat nih. Kan kalau perempuan laki-laki sholatnya beda ya. Bisa. Nanti biasanya habis sholat pengen jalan-jalan. Nanti tunggu di sini ya. Kita janjian di sini aja. Biasanya seperti itu. Kenapa kita kasih patokan? Biar gampang. Entah pulang ke hotel gampang, entah mau ketemuan pun gampang. Seperti itu. Ya. Next. Nah, ini hotel Mekah di Anjung. Ini Anjung. Ini sedikit banyak aja hotelnya seperti ini. Nanti kalau misalkan tadi lagi, kalau misalkan mau lihat lebih banyak lagi seperti apa hotelnya, bisa dilihat langsung ke Google Maps, bisa dicari. Nah, untuk Hotel Anjum. Ini saya sampaikan dari sekarang aja. Hotel Anjum ini di sini. Secara hotel bagus, nyaman, makanannya enak dan lain-lain. Untuk pelataran masjid dekat. Pelataran masjid ya. Sampaikan pelataran masjid. Jadi harus dibedakan antara pelataran masjid dan pelataran Ka'bah. Nah, Hotel Anjum ini selalu saya sampaikan, PR-nya apa? PR-nya itu ketika pulang umroh. Nah, selesai sa'i, nanti selesai sa'i kita tahalul daerah itu, nanti pulang umrohnya itu agak PR. Kenapa saya bilang agak PR? Karena ini Hotel Anjum, selesai sa'i ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa nunjukin selesai sa'i di mana? Nah, selesai di sebelah sini nih. Gak kelihatan kan? Nah, karena nggak kelihatan, karena muter. Anjum itu muter kalau selesai sa'i. Benar-benar 180 derajat kita muter. Lumayan. Itu PR-nya di situ. Untuk lain-lain kayak menuju ke pelataran masjid dekat. PR-nya hanya setelah umroh aja. Jadi eh kayak tawaf 2.0 lah. Jadi tawaf setelah umroh nanti kita laksanakan ketika pulang ke hotel. Seperti itu. Itu aja agak PR-nya. Nah, nanti kan nah ini Anjum kan. Ini Anjum di sini nih ya. Anjum. Nah, selesai saya ikut kita sini. Nah, nanti kita pulang motor nyampe. Ayo, seperti itu.
lumayan. Itu agak pengen Anjum. Karena hotel mah enak, nyaman, tapi balik lagi. Oke, itu untuk hotel di Mekah. Lanjut ke next. Nah, ini hotel untuk di Istanbul, hari terakhir. Ya, hotelnya ini Ramada Engkot, Bayram Pasa. Selanjutnya ini hotel di Bursa, ya, seperti ini. Nanti kalau mau lihat lebih lanjut lagi silahkan tadi di Google Maps, boleh dilihat lagi. Lanjut lagi, ini hotel Scala Nuova di Kusadase. Nah, pinggir pantai banget ya. Itu kalau di seberang sana itu, kalau nggak salah itu udah Yunani. Tapi nanti jangan coba-coba berenang ke Yunani ya, karena kita nggak punya visanya. Next, ini Hotel Richmond di Pamukkale, ya, hotel seperti ini. Lanjut lagi, ini ada hotel Monarch Hotel Cappadocia, kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi, oke. Nah, ini kondisi hotel. Nah, untuk kondisi hotel di Arab Saudi, untuk menentukan bintang hotel di Arab Saudi itu tidak cuma hanya sekedar fasilitas yang dilihat, melainkan jarak ke masjid juga. Jadi kadang-kadang kita nemuin ada, wih hotel Gilki kok bisa bintang 4, ternyata emang jaraknya lebih dekat. Tapi untuk Anjum, fasilitas bagus. Tapi kalau misalkan Anjum terlalu dekat ke Masjidil Haram, kayaknya bintang 6 itu. Jadi ada plus minusnya lah ya. Ya. Oke, untuk mata uang dan alat pembayaran, ya. Mata uang dari Turki dulu. Untuk Turki kita mata uang di sana pakai lira, pakai lira Turki. Tapi semisal kan ada opsi lain nggak untuk untuk pengeluaran di Turki, bisa pakai dolar pertama, kedua bisa pakai euro, sama bisa pakai debit atau kredit card dengan catatan di kartunya sudah tercantum logo Visa atau Mastercard seperti itu. Ya. Untuk lira, saran saya kan lira kira-kira butuh berapa? Lira tuh biasanya dipakainya buat jajan-jajan yang di pinggir-pinggir kayak di Sirince itu Greek Village itu kan ada tempat kopi. Nah dia biasanya pakai cash, dia nggak bisa nerima. Kadang-kadang ada beberapa yang pakai kartu bisa. Jadi cukupnya aja kalau lira, ya. Di grup juga udah ada penukaran ya. Nanti itu kalau yang mau nuker silakan nanti langsung kita bagikan di Turki sana, ya. Nanti eh, ada yang bawain liranya dari sana langsung. Nah, itu untuk di Turki ya. Jadi contoh di tempat beberapa tempat belanja kayak tempat belanja oleh-oleh dan lain-lain yang kita sebutkan tadi, mereka rata-rata sudah menerima lira, dolar, terus euro sama kartu. Itu ya. Itu untuk di Turki. Untuk di Saudi bagaimana? Untuk di Saudi mata uang utamanya real pasti ya. Tapi kalau beberapa tempat oleh-oleh itu dia banyak juga yang menerima rupiah, rupiah cash. Ada juga kayak contoh di supermarket dan lain-lain dia bisa pakai kartu juga ya. Bahkan ada beberapa toko oleh-oleh yang dia udah punya rekening Indonesia. Jadi bayarnya transfer. Ada beberapa, tapi nggak semuanya ya. Jadi real pun boleh tuker secukupnya juga. Ada kalau nggak salah di bawah ada ya penukaran real. Barangkali yang mau silakan langsung tukerin aja. Itu untuk eh, mata uang selama perjalanan kita. Oke, next. Nah, tas bawaan semua sudah dapat koper masing-masing, udah ambil, udah ada ya. Semuanya koper besar, koper kecil sudah ada. Oke. Nah, ini untuk colokan di Turki dan di Saudi. Untuk di Turki, colokannya persis sama kayak kita, yang dua kayak kita. Untuk di Turki, sama semuanya. Tapi untuk di Saudi, itu beda. Dia pakai yang tiga rata-rata. Yang tiga itu. Makanya kalau untuk di Saudi, kalau bisa bawa adaptor aja. Bawa adaptor yang tiga itu buat penyambungnya. Atau kalau mau bawa yang terminal, silakan nggak masalah. Misalkan kan udah tahu kamarnya sekarang sama siapa gitu, yang tidak sekeluarga. Nanti janjian aja. Nanti saya bawa terminal ya. Kamu bawa apa dan lain bla 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 silakan. Seperti itu. Itu. Oke. Next, lanjut. Nah, ini sedikit banyak yang kira-kira yang kita rangkum barang-barang yang perlu dibawa apa aja. Boleh kalau mau difoto silakan boleh.
Nanti langsung satu orang langsung di-share di grup, boleh silakan. Ya itu mencakup tas koper, kabin pasti ya. Tas lempang, tas paspor juga boleh. Terus uang Turki, lira, USD, euro dan lain-lain. Terus ada uang, ada balsem juga boleh, minyak kayu putih, cemilan, perlengkapan ibadah, handphone, charger, powerbank, masker, obat-obatan, juga dibawa, jangan lupa. Sepatu, sendal, sepatu dan sendal juga dibawa, perlengkapan mandi, pakaian harian, pakaian tidur dan lain-lain dibawa juga, kacamata dan lain-lain, gunting kuku juga boleh dibawa ya untuk melaksanakan sunnah sebelum ihram. Terus multiple stop kontak, bantal leher dan yang saya garis bawahi jaket ya. Jaket sangat-sangat saya anjurkan ya. Sudah ya lanjut ya. Oke. Nah, ini untuk penempatan koper besar dan koper kecilnya. Barang-barang apa aja yang boleh dan tidak boleh. Nah, untuk koper besar, listnya ada di sini. Gambarnya sudah bisa dilihat apa aja yang dimasukkan koper besar. Yang tidak boleh adalah tidak boleh ada power bank pertama, satu. Yang kedua tidak boleh ada uang cash dalam jumlah besar. Ya. Sebenarnya power bank tidak hanya power bank saja, segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan baterai. Laptop nggak boleh. Terus juga misalkan bapak-bapak yang punya kukurut jenggot yang pakai baterai juga jangan. Silakan dimasukkan ke koper kabin saja. Itu. Itu untuk yang masuk ke bagasi. Nah, untuk yang tas kecil atau yang dibawa ke kabin, itu listnya apa saja yang sudah ada tersedia di situ silakan. Pertama, yang tidak boleh apa? Tidak boleh ada benda tajam, termasuk gunting kuku. Gunting kecil yang buat tahalul itu juga tidak boleh, ya. Jadi untuk kalau gunting kuku terus gunting kecil silakan dimasukkan ke koper besar yang dimasukkan ke bagasi. Pun tidak boleh ada cairan lebih dari 100 ml. Termasuk apa aja? Sabun, sampo, terus juga biasanya perempuan ya yang ada body lotion, ada micellar water dan lain-lain itu dimasukkan koper bagasi saja. Ya. Pun semisal nanti koper kabinnya mau dimasukin ke bagasi, berarti nggak boleh ada power bank dan uang cash. Seperti itu. Ya. Kalaupun koper kabinnya nanti semisal mau dimasukin ke bagasi juga. Kayak gitu. Ya. Jadi jaga-jaga aja. Jaga-jaga jadi kalau bisa kalau si koper kabin pun nggak usah ada power bank dan ada uang cash gitu aja. Jaga-jaga biar suatu saat mau dimasukin pun tinggal masukin aja. Seperti itu ya singkatnya. Oke, next. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Barang-barang apa aja yang perlu dibawa segala macam. Boleh kalau mau difoto boleh. Silakan. Ya, sudah ya. Oh, belum. Oke, sok mangga silakan. Iya, belum. Nanti kita juga share sih sebenarnya. Iseng aja. Oke, barang bawaan per kategori juga ini boleh. Masih mau difoto? Boleh. Nggak apa. Dokumentasi pribadi. Ya, silakan. Sudah ya. Next. Ini juga ada barang bawaan per kategori juga. Silakan. Boleh kalau mau dipoto. Oh iya, sama tadi sebelum lanjut ada pertanyaan. Kalau di Saudi untuk makanan insya Allah aman ya. Sesuai sama lidah kita lah. Kalau untuk di Saudi makanannya karena hotel-hotel pun sudah banyak yang pakai koki atau catering Indonesia. Kalau di Saudi. Nah, pertanyaannya kemarin kemarin ada yang nanya, kalau di Turki untuk makanannya gimana? Apakah kayak di Saudi atau makanan lokal sana? Mayoritas makanan di Turki nanti kita makanan lokal sana. Yang mana Turki itu dia cenderung makanannya Eropa secara makanannya. Walaupun Turki Eropanya hanya 3% saja, 97%-nya Asia, tapi makanan di Turki lebih cenderung ke Eropa. Jadi secara rasa lebih hambar. Nggak semedok kita lah kalau kita makan rempah segala macam ya. Jadi saran saya, biar experience tetap dapat, tapi tetap masuk
di mulut, saran saya bawa sambal. Bawa sambal boleh. Saus juga boleh. Saus sambal gitu yang ABC gitu atau sambal-sambal terasi yang sesetan boleh silahkan dibawa. Ataupun biasanya kalau misalkan yang kadang-kadang bener-bener kanu hambar teh nggak bisa, saya saran biasanya ada yang bawa abon, ada yang bawa rendang-rendang kering, udah kayak mau mondok ya. Tapi ya udah nggak apa-apa daripada ini ya, daripada supaya makannya tetap jalan nantinya kayak gitu. Oke, next. Nah, batasan mau powerbank di bagasi. Sebenarnya powerbank tidak boleh di bagasi ya. Powerbank mah di kabin. Nah, untuk batasan paling aman sebenarnya 10.000 mAh itu sudah paling aman. 20.000 tuh bisa aja dibawa, tapi debat dulu ya. Kalau 50.000 udah fix tidak boleh dibawa. Tapi 50.000 bawa powerbank 50.000 mAh buat apa? Buat ngecas satu rombongan, sabatalion apa mah ya. Kalau untuk powerbank. Nah, ini juga kenapa powerbank tidak boleh ada di bagasi? Karena kan baterai ya, baterai lithium ya. Kita nggak tahu suhu di bagasi itu dingin atau panas ya. Jadi takutnya kalau misalkan suhu ekstrim yang panas di bagasi, takutnya si baterainya meledak. Kenapa? Akhirnya baterai powerbank tidak boleh dimasukkan ke bagasi. Oke, selanjutnya ini larangan baru, ada peraturan baru di Bandara Jeddah dan Madinah terutama ya terkait air zam-zam. Ini baru berlaku sekitar 2 bulanan mungkin. Jadi air zam-zam dilarang membawa air zam-zam dan minyak zaitun kalau di sini. Ya, berarti gimana Kang? Berarti kita nggak dapat air zam-zam dong? Tetap dapat. Yang per orang 5 liter itu botol itu tetap dapat. Jatah masing-masing itu ada. Yang air zam-zam yang itu. Yang dilarang yang seperti apa? Yang ditaruh di dalam koper. Jadi saya ceritakan ya kenapa jadi dilarang. Jadi ada orang kita juga, orang Indonesia juga, dia mau terbang dari Madinah. Dia nekat masukin air zam-zam ke dalam koper. Ternyata air zam-zamnya bocor. Ngerembes lah keluar koper. Kena mesin konveyor bagasinya. Akhirnya mesin konveyornya rusak yang di Madinah itu. Sampai akhirnya sempat di Madinah, zam-zam yang 5 liter pun nggak boleh sama sekali. Karena itu berjalan sekitar semingguan. Setelah seminggu lewat, akhirnya keputusannya zam-zam yang 5 liter tetap boleh. Yang di dalam koper itu tidak boleh. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bukan cuma zam-zam yang dikeluarin, tapi kopernya tidak diterbangkan. Jadi sampai Indonesia, misalkan nanti tiba-tiba, Kang koper saya nggak ada. Nah, ada zam-zamnya kan? Kayak gitu. Akhirnya, karena beberapa kejadian, beberapa penerbangan seperti itu. Nah, untuk minyak zaitun masih debatable, ya. Masih kalau masih dalam batas hal wajar, masih aman. Misalkan cuma bawa 2 botol, 3 botol masih aman. Kecuali misalkan satu koper full minyak zaitun, nah itu baru. Tapi kulak zaitun, kulak zaitun mah nggak. Kalau misalkan Kang, kalau parfum gimana? Kalau parfum aman. Sejauh ini kemarin grup saya yang kemarin terakhir ini ada yang dia bawa parfum dari Saudi pulang-pulang bawa 80. 80-nya kinten-kinten ya mah. Alhamdulillah kopernya ketemu di Indonesia. Tapi nya 80 mah tuh eta mah mau jualan lagi. Just tip boleh silakan just tip. Kalau mau just tip boleh karena apa? Nanti kan kita sampai Soekarno Hatta kan kita grup. Terus tuh nanti kan kalau yang akhir-akhir ini kan ada yang Indonesia itu yang disuruh nge-scan itu. Nah, kalau kita nanti nggak perlu karena sudah ada tim yang ngurusin. Jadi koper kita pun kemungkinan nggak akan lewat yang cukai itu. Jadi sebenarnya kalau mau jasip aman, tidak usah karena sudah ada tim di Indonesia yang sudah ngisi itu. Jadi aman-aman aja. Kalau misalkan mau just tip segala macam, langsung silakan buat BCA-nya ya. Silakan di-share di Instagram dan WA-nya untuk just tip-nya. Silakan. Tapi ya dengan catatan bagasinya tetap 25 kilo ya. Oke, next. Nah, ini pesawat ya udah nanti kita lihat langsung aja udah pada umumnya aja ya. Nextnya ini contoh makanan di pesawat nanti seperti ini. Nextnya juga ini no smoking udah tahu lah ya di pesawat nggak boleh ngerokok karena kalau ngerokok nanti turunin tengah jalan kalau di pesawat.
Ya, ini nanti toiletnya seperti ini, nanti juga ini seperti ini. Nah, nanti saya sarankan juga untuk ketika penerbangan, eh, bawa botol kecil kosong atau bawa nanti kalau misalkan pas makan kan dikasih minum ya, ada gelas kecilnya, itu ditaruh buat apa? Buat kalau misalkan butuh ke toilet, pakai itu. Karena di toilet pesawat nggak ada bidet kan, nggak ada yang semprotan itu. Nah, nanti untuk bersucinya pakai itu dari wastafel gitu. Saran saya kayak gitu. Kadang-kadang yang kalau nggak diingetin sampai sampai toilet udah langsung duduk aja. Udah selesai baru bingung. Cuma ada tisu doang. Kadang-kadang kayak gitu. Makanya saya saranin dari sekarang bawa botol kecil ataupun nanti kalau misalkan nggak ke bawah pun gelas kecil yang setelah minum yang dari pesawat itu ditaruh. Oke. Nah, ini proses ketibaan di Istanbul ya. Nanti kita landing Istanbul menuju imigrasi terus ke area bagasi. Sesuai sampai saya sampaikan tadi untuk selama di Turki karena kita belum punya tim handling jadi pengambilan bagasi masih diurus masing-masing ya. Nanti kita bantu juga insya Allah. Nanti setelah dari bagasi kita keluar, ketemu sama tour guide, nanti kita menuju ke bis. Nah, nah untuk di Istanbul, sebenarnya troli ada, tapi kalau di Istanbul berbayar. Kalau pakai liranya saya kurang tahu, kalau nggak salah, kalau misalkan pakai euro itu 1 sampai 3 euro kalau nggak salah untuk trolinya. Oke, next. Nah, pengaturan makanan. Ini khusus yang di Turki ya. Makan sarapan pasti di hotel, ya. Untuk makan siang kita pasti di luar di restoran. Untuk makan malam ada beberapa yang di hotel, ada yang beberapa di restoran. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh oleh-oleh dari Turki. Ada baklava, ada makanan ringan, coklat, kebab, es krim. Tapi es krim bukan oleh-oleh ya. Ada magnet, gantungan kunci, dan lain-lain. Nah, ini eh, untuk optional tour yang tadi kita sampaikan. Nah, untuk optional tour tadi yang saya sampaikan kayak udah, terus balon udara, jeep safari, terus sama golf car itu, saya sarankan untuk kalau misalkan sudah punya rencana untuk bawa uang cash dolar. Kenapa seperti itu? Karena nanti dari sana, dari tour guide sananya pasti minta dolar dalam bentuk cash. Sebenarnya bisa kita ambil dolar di ATM Turki, ya. Tapi untuk pengambilan dolar biasanya ada kena charge 9 sampai 12%. Let's say kita mau naik balon, kita ambil $300. Berarti kena charge sekitar $30. Lumayan hampir 500.000. Makanya saran saya kalau misalkan sudah punya rencana, saya mau naik ini, mau naik itu, silakan ambil dolarnya dari Indonesia aja. Jatuhnya walaupun secara rate di sini lumayan, tapi kalau misalkan dibandingin rate sana jauh. Kalau karena charge-nya itu yang memberatkan. Oke, lanjut nih. Itu ada maklumat juga. Nah, untuk balon, karena tadi kita sudah punya kontrak sama travel lokal di sananya. Sebenarnya balon itu kalau misalkan mau cari sendiri, ada yang lebih murah. Ada. Kita buka-bukaan aja ya. Kita fair-fairan aja. Ada yang murah. Tapi berhubung karena kita pakai vendor lagi di sana dan salah satu kontrak di vendornya mewajibkan kita beli dari mereka. Seperti itu. Ya. Nah, terus pun walaupun secara vendor pun dia eee naikin harganya pun bukan tanpa alasan. Pertama, dia nambahin menyertakan pertama asuransi. Itu yang dia sertakan. Kedua, ketika balonnya gagal terbang karena cuaca atau karena apapun itu, kalau beli sama vendor kita 100% di-refund untuk pemain. Kalau misalkan beli sendiri lewat mana, entah lewat situs atau dan lain-lain, itu kalaupun bisa di-refund kemungkinannya kecil. Dan kedua, kalau misalkan ada apapun yang terjadi, dari vendor kita pun angkat tangan. Dia nggak bisa bantu apa-apa. Kalau ada kecelakaan, naudzubillah, ada kecelakaan dan lain-lain, mereka juga nggak bisa ikut campur karena bukan dari mereka.
seperti itu. Pun semisal ada yang ketentuannya, semisal ada dari grup mengambil tiket dari luar, itu ada penaltinya juga dari yang bersangkutan, dari providernya, dari orang yang beli tiket. Jadi ini gitu. Ini saya sampaikan secara gamblang aja supaya nanti kadang-kadang ada yang, "Kang, saya lihat di sini lebih murah," segala macam. Saya mah buka-bukaan aja, kita mah. Saja, kita fair-fairan aja. Oke, next. Langsung aja. Ini untuk penyakit ringan. Kalau misalkan penyakit ringan, nanti saya biasanya dibawain obat-obatan yang tapi yang basic-basic aja ya, kayak paracetamol, terus kayak kalau yang buat tenggorokan biasanya saya dibawain Degirol dan lain-lain, itu ya yang umum lah. Untuk yang semisal punya penyakit yang spesifik dan perlu minum obat secara rutin, itu boleh dibawa obatnya masing-masing ya, nanti. Dan jangan takut, jangan sungkan kalau misalkan ada rasa nggak enak badan atau segala macam, sampaikan ke kita ya. Karena ujung-ujungnya misalkan, aduh nggak mau ah, nggak enak ngerepotin. Kalau ada apapun kejadiannya, tetap ngerepotin juga kan. Makanya mending ngerepotin di awal aja daripada di akhir ya. Jadi apapun disampaikan ya. Nanti ada saya, ada tim di sana juga. Nanti kalau di Turki ada fotografer, ada tour guide. Kalau di Saudi ada motowif, ada fotografer juga. Nanti sampaikan aja, jangan malu. Oke, next. Ya, etika sebuah grup ini ya udah umum ya, tertib pada jadwal, terus menggunakan ini hal-hal basic inilah ya, saling menghormati, menjaga perasaan satu sama lain juga. Yang kalau catatan dari saya sih paling masalah waktu ya. Yang nunggu, yang nunggu harap bersabar, yang ditunggu juga jangan merasa selalu ditunggu. Kayak gitu aja basicnya Maya, saling pengertian satu sama lain aja. Insya Allah aman kok kalau udah kayak gitu mah. Ya, karena di Turki juga kalau kita itinerary-nya padat kan. Kadang-kadang kalau di Turki itu kalau misalnya kita telat sedikit aja. Kadang-kadang nggak sedikit sih. Kalau misalnya toleransi telat tuh 15 menit lah. 15 menit sampai setengah jam. Kalau lebih dari itu kadang-kadang malah kita, waduh, kita nggak bisa nih ke sini. Otomatis harus ada yang dipotong. Kalau di Turki sampai segitunya. Karena agendanya benar-benar dirapetin semuanya. Ya, oke, oke. Eh, oke nih. Jazakumullah khairan katsiran, sudah selesai insyaallah penjelasannya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Mangga silakan. Ya. Oke, untuk setiap harinya kita akan bagikan air minum juga di bis nanti ya. Di bis kita bagikan air minum. Kalau semisal nanti kurang pun nanti kita berhenti di beberapa rest area, nanti bisa beli juga boleh kalau merasa kurang. Saran saya nanti makanya setiap hotel tuh kan dikasih air putih ya. Nanti kalau itu habis misalkan yang di kamar itu habis. Nanti ketika sarapan botolnya dibawa. Isi air putih di tempat makan, nanti dibawa ke bis. Jadi nanti pas di bis dibagiin, jadi kita punya 2 botol kayak gitu. Yang penting banyak minum sih, emang perlu banyak minum ya. Itu yang perlu diingatkan lagi. Ya. Ada lagi? Boleh, silakan. Silakan. Ya. Oke. Kalau Etihad, karena kita pakai Etihad, dia tidak membatasi pieces, jadi boleh. Ya. Nanti paling kita kasih tanda juga, kita kasih tanda dari stiker atau apa, dari stiker Rauda. Karena nanti kan kayak contoh di ketika landing di Jeddah, ketika landing di Jakarta, kan yang ngurus saya. Nanti jadi paling saya fotoin, saya tandain gitu. Aman, boleh. Insya Allah. Oh ya. Ya, ya. Oh, jadi dibikin kolektif ya? Iya, nanti kita usahakan ya. Bisa. Kalau untuk Jakarta insya Allah bisa. Nanti kalau di ketika perpulangan pun, ketika dari Saudi ke Indonesia,
Itu pun nanti kita kita biasanya kita usahain untuk check-in-nya kolektif juga, gitu. Ya, nanti tapi paling kalau yang itu PR-nya ketika flight dari Istanbul ke Jeddah. Iya, itu agak PR-nya, tapi nanti kita usahain juga sih. Aman insyaallah. Iya, mangga silakan. Oh, kalau kargo di Mekah sejauh ini saya belum tahu ya, belum pernah juga, pertama itu. Kedua kalau over ada beberapa opsi biasanya. Kadang-kadang kalau di counter ketahuan overnya baru di counter, biasanya antara disuruh dikeluarin doang atau disuruh biaya tambahan, kayak gitu. Tapi kondisional kayak gitu. Ataupun semisal emang dari awal udah niat ah saya mau lebih, mau beli bagasi lagi lewat pas ketika ketika nanti tim lagi check-in online, nanti bisa kabarin aja. Nanti biar kita iniin, kalaupun mau. Nanti kabarin aja kalau kayak gitu. Ya, mangga silakan. Oh iya. Iya, ya, siap. Ya. Dan kita misalnya ya, tidak terpikirkan di tapi Solo juga kan ada bisa nggak akan misalnya sebagai memfasilitasi karena misalnya pas di Turki Paling dari Indonesia tidak bisa menangkap saya sampaikan tadi, tarik tunai di sana bisa. Tapi balik lagi, charge-nya ada biaya tambahannya sekitar 9 sampai 12%. Lumayan. Itu. Itu pertanyaan kedua tadi ya. Jadi misalkan let's say ngambil $300, otomatis charge-nya bisa sampai $30 kan? $30 kali 16.000 hampir 500.000 kan? 480 ribuan. Kalau rate-nya 16.000 ya. Makanya kalau saran saya gini, kalau misalkan udah bawa dolar terus nggak jadi naik, nanti di Saudi bisa ditukar ke real. Gitu. Kalau jalan pintasnya. Gitu. Untuk yang pertama tadi masalah kartu telepon ya. Itu. Terima kasih Bapak sudah diingatkan, saya juga lupa. Nah, untuk kartu karena kita di Turki hanya seminggu, terus di Saudi juga cuma seminggu ya. Jadi saran saya alangkah baiknya mending pakai roaming aja. Sebenarnya bisa pakai kartu sana, tapi pertama pengurusannya sulit. Pertama pakai visa harus ada sidik jari kalau di Saudi ya. Visa, sidik jari, terus secara harga pun lebih mahal hitungannya. Karena paket seminggu tuh nggak ada. Setahu saya minimal 2 minggu. 2 minggu tuh dia jual sekitar 150 apa 200 real gitu. Berarti sekitar berapa? 150 250 real teh? Sekitar hampir 900 ribu. Hampir segituan. Sekitar 700 sampai 900 ribuan. Itu untuk kartunya saja. Dengan kuota sih. Dengan kuota tapi nggak banyak juga. Saran saya mending pakai roaming. Kalau nanya Kang roaming yang rekomendasi apa? Kalau saya pribadi, karena saya masih kaum mendang-mending, jadi saya pakai Tri. Ya, pakai Tri. Dia murah. Buat saya murah. Dia yang berapa ya? 14 hari atau 16 hari kalau nggak salah deh. 16 hari itu sudah mencakup Saudi dan negara transitnya, termasuk Turki juga. Itu 14 giga, 350 ribu kalau nggak salah. Ntar ya saya cek ya, cek pastinya aja. Hmm, sebentar agak loading. Oke, udah. Roaming. Nah, Sri Ibadah ini 14 giga 350 ribu. Sudah mencakup Saudi, Turki, bahkan Abu Dhabi sekalipun ketika transit bisa. Tapi kalau Abu Dhabi sih sebenarnya ada WiFi gratisnya ya. Kalau di bandaranya. Pokoknya intinya sudah mencakup ini teh ya 15 hari hitungannya.
15 hari kan karena hari terakhir mah udah terbang juga ya. 15 hari itu 14 giga eh, sudah memang 14 giga itu sudah mencakup Turki dan Saudinya. Itu tri ya. Untuk provider lain kalau misalkan mau dilihat gimana, download aplikasinya aja ya, download aplikasinya nanti di situ ada roaming, nah nanti di situ keluar. Nah, jangan asal beli, biasanya dibaca dulu rinciannya, dia mencakup negara apa aja gitu yang dia coverage. Gitu untuk kuota. Nah, 14 giga emangnya cukup kan? Kalau saya pribadi sih sejauh ini saya alhamdulillah cukup ya. Kalau misalkan rata-rata di kebanyakan hotel yang kita tempatin itu sudah ada wifi-nya ya. Paling yang rada busuk di Hotel Madinah aja. Itu wifi-nya emang agak kurang lah ya. Saya bisa bilang bukan kurang, bahkan busuk ya sinyalnya. Untuk yang Hotel Madinah. Untuk hotel yang lain dari Istanbul, terus sampai nanti di Mekah pun wifi-nya oke. Ya, bisa dipakai buat update-update story bisa lah ya. Buat telepon bisa. Tapi kalau di Saudi bisa bisa bisa. Yang nggak bisa tuh kita telepon ke nomor Saudi. Itu yang nggak bisa ya. Untuk WA, video call gitu segala macam aman. Kalau misalkan untuk ya masa 14 giga sepanjang perjalanan YouTuber mah ya iya habis kalau itu mah. Makanya saya tidak sarankan ya. Kalau misalkan mau YouTuber segala macam ya tahanlah dari pagi sampai malam. Buka YouTube lagi malam pas sampai hotel. Wayahna gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan boleh silakan. Oke, seragam sudah batik sudah dibagikan masing-masing. Nah, untuk seragam paling kita anjurkan pertama seragam itu dipakai ketika keberangkatan. Keberangkatan pertama ya. Sama kedua paling ketika penerbangan dari Istanbul ke Jeddah. Kenapa seperti itu? Karena nanti Bapak Ibu kan keluar duluan ya. Saya akan ngurus koper dulu. Nanti supaya tim yang di luar mudah mengidentifikasi, jadi saya sarankan pakai batiknya. Nggak usah dipakai dari pagi, nggak masalah. Jadi kan kita pas di Istanbul check out, kita city tour dulu kan. Silakan masih pakai baju bebas dulu, silakan. Batiknya taruh tas aja. Nanti setelah check in segala macam sebelum boarding, cari toilet baru ganti baju nggak apa-apa. Atau kalau misalkan yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu yang cuma jadi outer doang, sampai bandara Jeddah baru ganti baju pun silakan. Saya tidak membebankan. Intinya saya mengutamakan fungsionalnya aja. Ya, pas berangkat sama pas keberangkatan dari Istanbul ke Jeddah. Nanti kalau sampai nanti pas dari Jeddah ke Jakarta mah kondisional aja. Itu mah nanti kan kita pulang juga ke Jakarta juga kan, nggak tiba-tiba kita lupa bahasa Indonesia juga kan. Makanya nanti insya Allah aman kalau itu. Ada lagi? Oh, oke. Pas nanti kita seragamin di sana aja. Paling siapin baju putih atau baju hitam aja. Ya, ya, antara baju gamis putih atau gamis hitam aja. Silakan. Nanti menyesuaikan aja. Nanti paling kalau misalkan biar kayak gini. Nanti kita serempak semua pakai baju putih. Tiba-tiba, aduh saya nggak ada baju putih. Ya udah pakai baju hitam. Gitu aja. Sebenarnya kan kalau perempuan kan tidak ada harus pakai baju warna ini, tidak ada kan? Laki-laki aja hanya pakai dua helai kain ihram itu. Kalau perempuan mah sebenarnya kalau misalkan, let's say, misalkan mau pakai baju motif macan tutul ya silakan. Tapi jangan dekat-dekat saya gitu aja. Oke, ada lagi? Boleh silakan. Sebelum kita tutup, ada lagi? Oke, mungkin kalau misalkan masih bingung mau nanya apa, nggak apa-apa. Sudah masuk grup semuanya? Sudah ya? Oke, saya juga sudah ada di grup, insya Allah. Eh, barangkali nanti sampai rumah atau nanti setelah ini baru mikir, aduh, saya lupa nanya ini. Silakan boleh ditanya di grup. Kalau rasanya general, kalau misalkan merasa personal, boleh juga chat saya langsung, ya, nggak apa-apa, silakan. Juga nanti saya nyampaikan beberapa maklumat juga nanti untuk sebelum berangkat juga ya, nanti insya Allah. Oke, mungkin kita tutup sampai di sini aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya, segala rencana perjalanan dan dimudahkan dalam perjalanan.
diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya, dijadikan umroh kita umroh yang mabrurah, ya. Ala hadina sholihah, wa furqan wasilati al-Fatihah. Oke, kalau begitu sampai ketemu tanggal 23 nanti, ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.